Mind map adalah pemetaan pikiran. Dengan mind map, kita bisa memetakan apa-apa yang abstrak di kepala kita, ide kita, gagasan kita, ke dalam bentuk yang lebih konkret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang terus datang dan berkunjung di channel Presenta Edu, channel pengembangan diri buat kalian semuanya. Di video kali ini saya ingin bahas tentang topik mind map. Jadi kita akan melihat kenapa kok kita perlu menggunakan mind map. Apa bedanya mind map dengan sebuah catatan konvensional dan mengapa mind map unggul untuk digunakan dalam banyak hal. Di sini saya punya beberapa contoh mind map, teman-teman bisa lihat ya. Kita bisa buat mind map untuk aktivitas kerja kita. Kita buat warna-warni seperti ini. Mind map yang lain tentang sebuah topik presentasi. Saya punya topik learning organization, maka saya buat mind map seperti ini. Ada lagi yang lain, bisa buat rencana kerja, to-do list dengan coret-coretan seperti ini. Dan terakhir, kita pun bisa meringkas buku menggunakan sebuah mind map. Yuk kita lihat dalam video berikut ini sebenarnya kenapa kok kita perlu menggunakan mind map dan kenapa mind map lebih unggul dibandingkan teknik mencatat lainnya. Muncul pertanyaan, kok kita pakai mind map sih? Emang nggak ada tools yang lain? Apa sih hebatnya mind map itu? Jadi kalau kita perhatikan, kebanyakan kita kalau nulis plan, nulis rencana, buat ringkasan itu pakai cara konvensional. Apa tuh cara konvensional? Kita nulisnya itu berurut seperti ini. Jadi poin-poinnya kita tulis. Nah, ini biasa nih kalau dulu waktu kita kuliah atau sekolah kita catat seperti ini. Akibatnya apa? Bentuknya itu daftar, bentuk-bentuk list, kemudian dia berurutan, sekuensial, kalimatnya cenderung panjang-panjang. Akibatnya apa? Kadang-kadang orang bisa aja dia mencatat sesuatu yang belum tentu dia pahami. Dia menulis sesuatu yang dia sendiri nggak ngerti itu apa maksudnya. Tapi kalau di mind map kita nggak bisa seperti itu. Kita hanya akan menuliskan apa yang kita benar-benar mengerti. Dan ini problemnya. Kalau kita pakai catatan model konvensional, itu sangat membosankan, sangat boring. Akibatnya apa? Kita kadang-kadang jarang merujuk ke catatan kita sendiri. Kecuali kalau Bapak Ibu, mungkin ada orang yang terlahir cukup rapih ya, kalau nulis itu teratur, rapih, kemudian bagus. Nah itu mungkin beda rasanya. Tapi kalau catatan orang kebanyakan, ya bentuknya standar nih, seperti yang kita lihat ini. Jadi, kenapa kok kita gunakan mind map? Karena mind map ini keunggulannya dia bisa memberikan big picture-nya, gambaran besar dari sebuah subjek, sebuah persoalan, sebuah kasus, sebuah rencana. Kemudian apalagi kita bisa melihat tingkatan informasi. Dari tengah-tengahnya itu berarti subjek utamanya, punya cabang-cabang, itu berarti nanti kategorinya, nanti punya lagi sub-subnya, dan seterusnya. Jadi kita tahu informasi intinya yang mana, informasi keduanya yang mana, level ketiga keempatnya yang mana. Di hebatnya mind map itulah dia bisa menunjukkan hierarki sebuah informasi. Lalu apalagi kita pun bisa melihat relasi, hubungan antar satu informasi tertentu dengan informasi yang lain. Jadi ada relasi di sana. Ada warnanya, ada gambarnya, lebih menarik, lebih enjoy melihatnya. Dan nah ini dia yang penting nih, gampang diingat serta unik. Dia sebuah mind map ketika dibuat dengan baik dan benar, dia itu sesuai dengan cara kerja otak kita. Artinya apa? Kalau kita membuat sebuah rangkuman dalam mind map, membuat plan dalam mind map, maka nanti Bapak Ibu sekalian akan mudah merecall kembali, mengingat kembali apa yang menjadi rangkuman yang Anda sudah buat, apa yang akan Anda rencanakan. Demikian tadi sudah kita lihat bahwa sebuah mind map ini memiliki keunggulan. Kenapa? Karena dia bisa memberikan kita gambaran besar atas sebuah persoalan. Mind map juga memberikan hierarki. Dengan adanya warna, ada bentuk lengkung yang unik, ada gambar, maka mind map ini pun membantu kita mengasosiasikan sesuatu. Jadi inilah sebenarnya keunggulan dari sebuah mind map dan kenapa kok kita perlu menggunakan mind map. Kenapa mind map lebih unggul dibandingkan
teknik mencatat yang lain dibandingkan teknik kita dalam mencoba merangkum sesuatu yang lain. Teman-teman bisa gunakan mind map untuk merangkum buku, satu buku penuh seperti yang saya tampilkan di sini. Bisa juga untuk membuat rencana kegiatan kita, to-do list kita, ya bisa untuk mempersiapkan sebuah presentasi kalau kita harus presentasi depan umum, dan juga bisa kita rangkum untuk rencana aktivitas yang kita miliki sehari-hari. Jadi itulah tadi teman-teman sekalian, dengan mind map kita bisa menampilkan ide, gagasan menjadi lebih jernih lagi. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Saya Muhammad Nur dari Presenta Edu. Kita akan belajar mind map di video berikutnya. Dan buat kalian yang ingin secara khusus belajar mind map, jangan lupa cek deskripsi dan akhir video ini karena kami punya training buat teman-teman sekalian. Terima kasih, kita ketemu lagi. Saya Muhammad Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mind map adalah alat bantu yang luar biasa untuk kita bisa memetakan pikiran, gagasan, konsep hanya dalam selembar kertas. Dalam training online berikut ini, saya paparkan pada teman-teman semuanya bagaimana kita bisa membuat mind map yang baik dan benar langkah demi langkah. Di sini sangat banyak contoh-contoh mind map untuk belajar, untuk bekerja, menyusun rencana, dan lain-lain. Oleh karena itu, buat teman-teman yang ingin belajar menguasai mind map dengan cara yang baik dan benar, ikuti training ini. Kita akan belajar bagaimana menggunakan dan juga membuat mind map untuk belajar, produktivitas, dan kreativitas pribadi. Saya tunggu Anda dalam training ini.